masalah 31 sekarang. Baik teman-teman, kita fokuskan diri kita jernihkan pikiran kita, hati kita untuk bisa dapat dengan mudah menyerap ilmu yang Ustaz akan sampaikan, dan insya Allah akan kita tularkan kepada yang lain. Kita baca basmalah terlebih dahulu untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kini kita masuk di soal atau pertanyaan nomor 31. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala ta'ala fi surah al-an'am. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha luhur berfirman dalam surah al-an'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وتلك حجتنا, dan itu adalah hujjah kami, itu adalah bukti kebenaran kami. Atainaha Ibrahim, yang telah kami berikan kepada Ibrahim, ala qaumihi, di tengah-tengah kaumnya, narfa'u darajatim man nasya, kami angkat beberapa derajat, man nasya, untuk orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, alimun, maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaq, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishaq, wa Yaqub, dan Yaqub. Kullan, masing-masing, hadaina, kami berikan hidayah. Wa Nuhan, dan kepada Nuh, hadaina min qablu, kami juga berikan hidayah kepadanya min qablu, sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan kepada sebagian anak turunannya, yaitu anak turunan siapa? Anak turunan Ibrahim. Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, Sulaiman, Ayyub, wa Yusuf, dan Yusuf, wa Musa, dan Musa, wa Harun, dan Harun.
Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami memberikan pahala, balasan kepada orang-orang yang muhsin. Wa Zakaria wa Yahya. Demikian juga Zakaria, Yahya, wa Isa dan Isa. Wa Ilyas dan Ilyas. Kullun masing-masing minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Lut. Ismail, Yasa', Yunus dan Lut. Wa kullan dan masing-masing faddalna kami telah lebihkan, kami telah muliakan alal alamin di atas seluruh alam. Itu ya. Yang jadi pertanyaan itu, apa ini hikmahnya atau rahasianya urutan para nabi di sini disebutkan? Ibrahim, Ishak, Yakub. Terus setelah itu kembali ke Nuh. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran ya kita coba cek. Itu setelah Adam, Nuh, setelah Nuh, Hud. Setelah Hud, Soleh. Setelah Soleh tidak ada lagi. Cerita itu. Muncul Ibrahim. Nah, dari Ibrahim ini muncul Ismail, muncul Ishak, Yakub, Yusuf. Itu ya. Jadi punah bangsa-bangsa itu zaman, jadi yang diperlihatkan di dalam Al-Quran itu setelah Soleh nggak ada nabi lagi kecuali Ibrahim. Ya, nah mulai Ibrahim itu muncul tuh. Ya, nabi-nabi setelah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah yang ini kenapa ya urutan-urutannya seperti ini ya? Setelah Ibrahim disebutkan siapa lagi? Ishak, ini anaknya sendiri. Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Nah, Bapak lihat kalau misalnya ini ya Yusuf ini di sini disebutannya jauh sekali. Yusuf ini anaknya Nabi Yakub. Jadi Yusuf ini bapaknya Nabi, kakaknya Nabi, buyutnya Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wah, luar biasa Nabi Yusuf ya. Baik. Jadi setelah Yakub di sini disebut ya. Jadi Ibrahim, Ishak, Yakub. Ini urut nih. Lalu setelah itu Allah katakan kullan hadaina, masing-masing telah kami kasih hidayah. Terus kembali lagi ke yang lebih dulu yaitu Nuh. Wa Nuhan hadaina min qablu. Nah, itu sudah jelas sebenarnya diterangkan. Demikian juga itu Nuh juga sebelumnya telah kami kasih hidayah. Wa Nuhan, dan kepada Nuh hadaina kami telah berikan hidayah min qablu, sebelum mereka. Artinya Nuh ini termasuk nabi, termasuk rasul seperti mereka. Oke, jadi ini menurut saya sih sisipan aja nih. Ya, sisipan saja. Jadi bukan urutan. Ya, kenapa? Karena ada keterangan min qablu, sebelumnya. Oke ya. Wa min dzurriyyati, dan kepada keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan Nabi Ibrahim. Siapa itu? Daud, Sulaiman. Ini dua-duanya raja nih. Daud Nabi, Sulaiman Nabi, juga raja. Wa Ayyuba wa Yusuf. Ayyub dan Yusuf. Nah, kenapa ya disebutkan setelah Yakub nih Yusuf? Daud dulu, Sulaiman, Ayyub baru Yusuf. Padahal Yusuf mestinya duluan nih. Ya, sebelum mereka nih. Daud itu kemarin ya, zamannya zaman Jalut ya, Talut sama Jalut. Ya, Talut itu keturunannya cucunya adiknya Nabi Yusuf, cucunya Bunyamin, Talut. Jadi
ini ada pertalian apa ya? Kalau kita lihat ya ini pertalian atau ada hubungan anak dan bapak dua-duanya raja. Kalau Ayub dan Yusuf ini masing-masing mendapatkan ujian. Ujiannya berat ya. Ayub ini dapat ujian yang kita lihat doanya saja ya. Seperti apa Nabi Ayub? Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu tuh doanya Nabi Ayub. Berapa belas tahun dia diuji ya dengan penyakit yang ya nggak pantas ya. Benar namanya penyakit. Tapi Nabi Ayub ini orang sabar sekali. Yusuf samanya di penjara itu lama itu berapa tahun di penjara. Dua-duanya itu memperoleh ujian yang masya Allah ya. Jadi kalau dari pertalian ini ketahuan ya kelihatan. Daud disemikan dengan Sulaiman ada pertalian keturunan kenabian dan pertalian kerajaan. Dua-duanya raja. Yang ini masing-masing ada nabi yang sangat sabar diuji dengan ujian yang ya, masya Allah ya, yang berat. Wa Musa wa Harun, ini adik kakak ya, kakak beradik. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang muhsin. Ya. Mana nih balasannya? Ya, ini dikasih hujjah. Ya, jadi orang kalau baik dikasih hujjah. Tapi ini kalau hujjah kenabian mah nggak ada bisa diusahakan ya. Kenapa? Karena kenabian itu adalah merupakan hal yang ghairu muktasab, tidak bisa diusahakan. Itu anugerah sama sekali. Ya, beda dengan yang lainnya, seperti misalnya ilham. Orang mau dapat ilham, ya bisa diusahakan dengan membersihkan diri ya. Dengan tazkiyatun nafs. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa. Zakaria, Yahya, Isa. Ini berurutan nih. Ya, berurutan. Wa Ilyas ini kembali kepada sebelumnya. Seperti ini Ishak, Yakub kembali kepada sebelumnya. Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf kembali ke sebelumnya. Ini juga sama. Zakaria, Yahya, Isa, wa Ilyas kembali sebelumnya. Ilyas ini sebelum Zakaria, Yahya, dan Isa. Kullum masing-masing minas salihin termasuk orang-orang yang saleh. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta. Ismail, Yasa, Yunus, wa Luta. Nah, Ismail ini ya anaknya Nabi Ibrahim ya. Yasa, Yunus itu kemari itu. Sudah kemari ya. Jadi Yasa, Yunus ini diutus oleh Allah di Ninawa ya di Irak. Nah, Lut itu di Yordan. Nah, Lut ini hidup semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di dalam Al-Quran itu kita bisa melihat ya Nabi Ibrahim itu hidup sezaman dengan siapa? Yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim itu ya pasti Nabi Lut ya. Lut ini sebagian pakar sejarah mengatakan ini adalah kemanakannya Nabi Ibrahim. Jadi dia lebih tua daripada Nabi Ismail. Ya. Oh ya Lut, terus Ismail, Ishak, Yakub. Tuh di zamannya tuh. Zaman Ibrahim alaihissalam. Wa kullan dan masing-masing faddalna 'alal 'alamin. Kami telah berikan kelebihan di atas seluruh alam. Nah, apa jawabannya nih? Ketika ditanya apa sih kerahasiaannya ya? Nah, tadi saya sudah sebutkan analisa secara sekilas ya. Dia katakan Rabbuna a'lamu bisirri tartibi kalamihi. Ya, tentu yang tahu rahasia urutan disebutkannya para nabi di sini Allah saja yang paling tahu. Ya. Nah, tapi dia katakan dilihat dari strukturnya ada terlihat ya. Ada terlihat beberapa hal ya, tentang urutan tersebut ya. Dia katakan kita melihat
satu ketersusunan yang sangat rapi sekali. Dalam urutan disebutnya para nabi di sini. Di ayat pertama Allah menyebutkan 3 nabi. Kemudian kembali kepada nabi yang terlebih dahulu di antara mereka yang 3 itu. Kemudian menyebut lagi 3 nabi yang lain. Kembali lagi ke nabi yang sebelum mereka. Nah, ini yang terlihat seperti ini ya. Ishak Yakub, ya, Ibrahim, Ishak Yakub. Terus kembali lagi kepada nabi yang lebih dulu daripada mereka bertiga. Gitu ya. Terus Daud, Sulaiman, Ayub. 3 orang disebut. Kembali lagi kepada nabi yang lebih dulu daripada mereka bertiga. Terus Musa, Harun. Ya. Itu yang 2 ya. Yang 2. Terus dia di atas Ibrahim, Ishak, Yakub. Kemudian kembali ke yang lebih tua dari mereka yaitu Nuh. Terus disebutkan Daud, Sulaiman, Ayub. Kembali kepada yang lebih tua dan yang lebih dulu dari mereka yaitu Yusuf, Musa dan Harun. Ya. Kemudian setelah itu disebutkan Zakaria, Yahya, Isa. 3 orang ya. Kemudian menyebutkan setelah mereka Ilyas. Ilyas itu lebih dulu daripada Zakaria dan Isa. Yahya dan Isa. Kemudian disebutkan Ismail, Yasa, Yunus. Kemudian setelah itu disebutkan Lut. Lut ini lebih dahulu daripada 1, 2, 3. Ini dari satu sisi dia katakan. Dari sisi yang lain, di sana ada hubungan yang mempertalikan antara mereka yang disebutkan tadi. Ya. Antaranya adalah pertalian atau hubungan kenabian. Ya, yang mempertalikan di antara mereka semua. Ibrahim, Ishak, Yakub. Ibrahim, Ishak, Yakub. Ini di samping semuanya adalah para nabi, tentu yang disebutkan ini para nabi. Ini dipertalikan dengan keturunan, namanya bunuah. Ibrahim, Ishak, Yakub. Ya. Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim. Gitu ya. Terus setelah itu Daud dan Sulaiman. Ya, Daud dan Sulaiman ini ada hubungan keturunan dan hubungan kerajaan. Kenapa? Karena Sulaiman putranya Daud dan dua-duanya adalah raja. Terus Sulaiman dan Ayub. Disebutkan lagi Sulaiman dan Ayub. Ya. Keduanya Allah mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Ya. Kepada Sulaiman Allah mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Ya. Kepada Ayub, ya, untuk Ayub Allah katakan ni'mal abdu innahu awwab. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik hamba sesungguhnya adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah. Awwab tadinya awwab dari aba, ya, artinya kembali. Awwab orang yang pandai bertobat, itu awwab. Ya, melihat hadis yang mengatakan nikmat salatul awwabina hina tarmidul fisal. Salatnya orang yang awwab itu, orang yang bertobat kepada Allah adalah ketika unta yang disapi merasa kepanasan, ya. Itu mana awwab, ya. Nah, jadi yang Sulaiman ini yang pertama adalah Sulaiman, ya. Sulaiman ini digambarkan sebagai al-ghaniyus syakir. Seorang yang kaya raya tapi pandai bersyukur. Disebutnya awwab. Ya, yang Ayubnya, ya, mewakili seorang yang fakir tapi bersabar. Tapi
Tapi memang asalnya ini kaya raya ini. Ya diuji dengan kefakiran dan bersabar luar biasa. Nah, dia ambil dari disebutkannya Sulaiman dan Ayub di sini nih. Mana? Wa Sulaimana wa Ayub. Ini sebenarnya bukan urutan ini. Ya. Dia katakan bisa difahami sebagai lambang. Sebagai lambang pengejawantahan dua sifat untuk iman. Jadi dua sifat ini harus mengejawantah pada diri orang yang beriman. Apa saja itu? Syukur dan sabar. Ya, istilahnya iman itu isinya ada dua. Yang satu isinya sabar, yang setengahnya adalah syukur. Nah, dua-duanya ada disebutkan dalam surah Shad. Gitu ya, bisa saja nih penulisnya luar biasa. Jadi perlambang menurut dia ya. Menurut penulisnya nih, disebutnya Sulaiman sama Ayub digandingkan begitu, itu lambang iman. Lambang iman di mana sifat syukur ada pada diri Sulaiman karena dia kaya. Yang kedua sifat sabar ada dalam diri Ayub ketika diuji dengan kefakiran. Jadi yang satu ghaniyus syakir, yang lainnya adalah faqirus sabir. Yang satu orang yang kaya yang bersyukur, yang keduanya adalah seorang yang fakir tapi bersabar. Nah, itulah iman. Ya, kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min wa hadza laisa illa lil mu'min. Ya, sungguh sangat menarik keadaan orang yang beriman dan ini hanya ada pada orang yang beriman saja. Wa inna amrahu kullahu khair. Dan sesungguhnya bagi orang yang beriman, semua urusannya adalah baik. Ya, in asabahul sarra'u syakara wa hadza khairul lahu. Apabila ia diuji dengan kekayaan, dengan rezeki yang banyak, dia bersyukur dan dia merasa ini yang lebih baik. Wa in asabahu dharra'u sabara wa hadza khairul lahu. Dan apabila diuji dengan kesusahan, penyakit dan seterusnya, kesempitan rezeki, dia bersabar. Dan ini lebih baik bagi dia. Ya, itu dia ya. Jadi benar kalau ada orang mengatakan al-imanu nisfuhu sabrun wa nisfuhu syukrun. Iman itu setengahnya sabar dan setengahnya lagi adalah syukur. Ya, Ayub dan Yusuf. Aduh, ini Ayub dan Yusuf. Di sini nih ya. Mana tadi ya? Wa Ayyub wa Yusuf. Perhatikan ya. Jadi dia katakan Ayub dan Yusuf itu keduanya dikasih kenikmatan oleh Allah setelah diuji. Ya, setelah diuji sedemikian hebatnya ujian. Ya. Setelah diuji dengan ujian yang sangat memayahkan ya, ujian yang sangat berat, keduanya diberi ar-rakha, ya, diberi keluasan rizki yang luar biasa. Ya, Nabi Ayub menjadi kaya raya kembali. Ya, Nabi Yusuf jadi menteri perbendaharaan kekayaan negara. Kaya raya itu. Terus dia katakan, hubungannya Yusuf dengan Musa. Keduanya adalah Rasul yang dia katakan, walam yadkhulul Quran bainahuma ismu rasulin fi ma'ala. Ya, setelah Yusuf dan Musa itu, setelah Yusuf tidak ada nabi.
selain Musa. Gitu. Yusuf, Musa. Sepanjang yang saya ketahui kata penulisnya, itu Yusuf, Musa itu memang berurutan. Ya, tidak ada nabi setelah Yusuf kecuali Musa. Ya. Walaqad ja'akum Yusuf wa qad qala Musa. Mestinya bukan qala Musa. Ya. Si Musa, ya mungkin tentang Musa. Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati famazidtum. Ya, Musa ini dalam Al-Qur'an. Walaqad ja'akum Yusuf min qablu. Ya, dan sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya. Ya, sebelum Musa. Bil bayyinati dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bihi. Famaziltum maka senantiasa kalian fi syakkin dalam keadaan ragu mimma ja'akum bihi terhadap apa yang telah dibawakan oleh Musa kepada kalian. Hatta idza halaka sehingga ketika Yusuf wafat qultum kalian katakan la yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Ya. Allah lan tidak akan yab'atsallahu Allah mengutus min ba'dihi setelah Yusuf rasulan rasul, seorang rasul pun. Ya. Setelah Yusuf ternyata ada muncul Musa. Nah, itu ya. Ini dalilnya siapa ini? Dalilnya penulis bahwa setelah Yusuf tidak ada nabi. Ya. Kecuali Musa. Maka urutan Musa setelah Yusuf itu urutan yang sesuai dengan surah Ghafir ayat 34. Ya, kita cek ya. Sampai sebegininya ya. Yusuf Musa wa Yusuf wa Musa. Luar biasa ya. Terus setelah Musa disebutkan Harun. Ya. Ada hubungannya. Apa tuh? Ya, Musa kakaknya, Harun adiknya. Dua-duanya nabi. Ini kakak beradik. Terus dikatakan Zakaria Yahya. Dua-duanya nabi. Ya, dan Yahya ini putranya Zakaria. Yahya dan Isa. Yahya dan Isa ini dua-duanya itu wa Yahya wa Isa. Dua-duanya itu cara dilahirkannya sangat aneh sekali. Isa tanpa ayah, ya, tanpa unsur laki. Yahya ini dilahirkan dari perut seorang yang sudah tua renta. Yang menurut ilmu kedokteran mestinya tidak bisa melahirkan orang sudah tua. Ya, sudah menopause. Kenapa? Karena Nabi Zakaria itu ya sudah tua sekali, sudah tua renta. Terus istrinya itu ya sudah, kalau zaman sekarang dinyatakan sebagai wanita yang mandul. Tapi terlahir. Nah, Isa dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah. Tanpa ada unsur laki-laki. Dalam penciptaannya bisa itu. Baik, dia katakan ini apa yang menarik ya. Isa itu penutup nasab dari keturunan Nabi Ishak. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya ayah. Nah, sedangkan yang disebut setelah Isa itu dari keturunan yang lain. Ya. Dari keturunan yang lain, tidak dari keturunan Ishak. Jadi Isa ini adalah pembatas antar
dua silsilah. Sekarang ya, misalnya Ilyas itu dari anaknya Ismail. Ilyas min walad Ismail. Bukan dari keturunan Ishak. Ismail saudaranya Ishak. Ya, putra Ibrahim dari Hajar alaihissalam. Nah, Al-Yasa, Nabi Yasa itu sahabatnya Ilyas. Di mana disebut Yasa dalam Quran itu didahului dengan nama Ismail. Terus Yunus dan Lut, kedua-duanya bukan dari keturunan Nabi Ibrahim. Lihat ya. Yunus dan Lut keduanya bukan dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya, tadi kan saya katakan Yunus ini ada di Irak, di Ninawa. Ya, Nabi Lut ini ya, Nabi Lut itu seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim di zamannya. Ya, sebagian mengatakan itu ponakannya Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Ya, apa pertaliannya itu, hubungannya, keserasiannya disebutkan Yunus sama Lut itu di situ, secara berurutan. Apa katanya? Keduanya kharaja yahmilu hammad da'wati ila Allah. Keduanya keluar membawa beban dakwah kepada Allah. Mana tuh? Ya, tahu kita Nabi Yunus itu ya meninggalkan kaumnya. Ya, keluar ke Ninawa setelah itu ditinggalkan. Terus dimakan paus. Ya, Nabi Lut seperti apa? Nabi Lut keluar dari desanya juga itu. Ya, kenapa? Karena desanya mau dibenamkan. Ya, 5 desa itu. 5 atau 3 desa, perasaan 5 desa ya. Jadi 5 desa itu diangkat semua, terus dibalikkan, terus dibanting sehingga menjadi laut mati ya di Yordan itu. Ya. Kedua-duanya ada dalam surah Saffat ya. Jadi tentang Nabi Yunus sama Nabi Lut ya, ini ya semuanya masing-masing ada kisahnya tersendiri ya, ada kisahnya tersendiri. Ya, Nabi Yunus itu marah kepada kaumnya karena mereka tidak percaya itu. Sudah dikasih nasihat dan seterusnya. Akhirnya ditinggal mereka. Keluar. Ya, membawa apa namanya? Kesedihan dalam berdakwah istilahnya. Nah, Nabi Lut juga begitu, keluar hijrah kepada Tuhannya. Hijrah karena kalau tidak keluar pasti akan terkena azab bersama orang-orang gay itu ya. Fa'amana lahu Lut, maka berimanlah lahu kepada Ibrahim Lut beriman kepada Ibrahim. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku hijrah kepada Tuhan. Baik. Penulisnya mengatakan begini. Ini semuanya dimulai dari perginya seorang nabi kepada Tuhannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa katanya? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya. Wa qala Ibrahim mengatakan inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku. Sayahdini, Tuhanku akan memberikan hidayah kepadaku. Ya. Dan ditutup dengan muhajir ila rabbih, yaitu Sayyidina Allah. Ditutup dengan seorang yang hijrah ya, kepada Tuhannya, yaitu Lut. Muhajirun. Inni muhajirun ila rabbi.
Sungguhnya aku hijrah kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, saya kembali ke sini ya. Iya. Begini ya, orang profesor doktor hafal Quran, mengerti sastra, struktur bahasa Al-Quran. Jadi dia cek dimulai dari Ibrahim, diakhiri dari Lut. Ya, Ibrahim ini yang Allah katakan inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Ibrahim mengatakan begitu. Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, dialah yang akan memberiku hidayah. Nah, Lut ini mengatakan inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku hijrah menuju Tuhanku. Ya, yang satu pergi menuju Tuhan, yang satu hijrah menuju Tuhan. Ah, luar biasa ya. Nah, kemudian ini penulisnya mengandai-andai ya, bikin pengandaian. Bisa jadi kamu mengatakan kenapa dimulai dari Nabi Ibrahim dan tidak dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Tadi kan saya katakan sudah ada jawabannya ya. Ada yang terangnya min qablu sebelumnya gitu. Di sini nih wa Nuhan hadaina min qablu sebelumnya. Tapi pertanyaannya kenapa tidak ditaruh saja Nuh di sini baru Ibrahim gitu. Oh, nanti ada pertanyaan lagi, kenapa setelah Nuh bukan Hud? Setelah Hud kenapa langsung Ibrahim? Kenapa tidak Nabi Soleh dulu gitu? Gitu kalau namanya pengandaian ya. Jadi dia ini penulisnya bikin pertanyaan pengandaian ya. Ya, boleh jadi kamu bertanya gitu. Kenapa dimulai dari Nabi Ibrahim, tidak dimulai dari Nuh alaihissalam? Apa jawabnya? Innal kalama wasyaqa fi sayyidina Ibrahim. Ya, ini alur cerita ayat ini bukan tentang Nabi Nuh, tapi tentang Nabi Ibrahim. Tuh, jadi kalau yang disebutkan Nuh dulu ya nggak cakep, nggak bagus. Ya, maka ayatnya lihat, ayat itu dimulai dari wa idz qala Ibrahimu li abihi azar. Itu tuh alur ceritanya. Jadi alur kisahnya tentang Ibrahim, bukan tentang Nuh. Jadi yang harus didahulukan Ibrahim. Itu seperti orang khotbah ya. Orang khotbah misalnya mau bicara tentang rokok. Kalau dia katakan sesungguhnya rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Oh, itu dia tidak mengatakan bahwa rokok itu berbahaya. Tapi kalau dia katakan misalnya yang mau dibahas itu bukan rokoknya, tapi bukti bahaya rokok. Dia akan katakan, misalnya, lebih dari 10.000 nyawa melayang setiap tahun karena rokok. Misalnya. Jadi mana yang ditonjolkan? Jadi mana yang dituju itu yang ditonjolkan. Nah, karena ini siak itu alur ya. Alur kisahnya tentang Nabi Ibrahim, maka Ibrahim yang disebut duluan. Gitu ya. Wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar, kenapa kamu menjadikan patung-patung itu sebagai tuhan-tuhan yang disembah? Terus setelah itu wa kadzalika nuri Ibrahim. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi. Falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba falamma ra'a qamara. Dan ini tentang Nabi Ibrahim semua. Ya. Dari ayat 74 sampai ayat 83. Maka itu yang paling tepat. Dia katakan, boleh jadi ada lagi pertanyaan.
ya dalam alur cerita ini, yaitu wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Ya, dan di antara bapak-bapak mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kenapa tidak disebutkan wa azwajihim dan istri-istri mereka? Kenapa yang disebutkan bapak-bapak mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka? Kenapa istri-istri mereka tidak disebut? Dia bikin pengandaian. Boleh jadi ada juga pertanyaan seperti itu. Apa jawabnya? Ini alur ceritanya tentang nabi-nabi. Perempuan itu bukan nabi, tidak ada yang jadi nabi. Maka tidak pas kalau wanita-wanita atau istri-istri disebut di sini. Itu ya. Kali ini kan pasti panjang nih. Jadi tampak ya di situ bahasanya adalah bahasan tentang struktur ya. Struktur urutannya penyebutan para nabi di ayat itu. Ya. Jadi penulisnya itu meneliti, jadi ayat ini diteliti. Oh, 1, 2, 3 ini berurutan. Setelah itu disebutkan yang sebelum 1, 2, 3. 1, 2, 3 berurutan. Setelah itu disebutkan yang nabi-nabi sebelumnya. Dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan ya. Baik, itu pentingnya meneliti struktur ya. Dan itu baru bisa dilakukan dengan istiqra, dengan banyak membaca. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa disampaikan untuk memperkenalkan gaya bahasa Al-Quran. Keren, Ustaz. Ini nggak bisa nambah itu. Kenapa, Ustaz? Nggak bisa nambah karena pasti panjang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, saya kan biasa kalau sedang sastra ini menyimak Al-Quran. Biasanya kan Ustadz paling ada 4 ayat dari 2 surat atau apa, jadi saya masih bisa mengikuti. Kali ini saya keteteran Ustadz, saking banyaknya kriteria-kriterianya sampai ya luar biasa. Ada yang sama-sama keluar, misalnya kayak Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kalau Nabi ini seperti itu, kayak bersyukur dan fakir sabar. Jadi banyak banget ini ya. Berawal dari kisah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Nuh. Kemudian ini bukan dari ibu-ibu, tapi karena ini cerita nabi-nabi dan sebagainya. Sampai keteteran saya ini. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, itu aja Ustaz. Ya, tapi bisa difahamkan Bu? Bisa, cuma keteteran ininya tahu Ustaz. Tapi rasanya kepengen menyimak lagi dalam keadaan tidak terburu-buru gini, misalnya seperti membaca atau ini seperti itu, atau nanti putar lagi Ustadz ininya YouTube-nya. Ya, ini kita ada untungnya karena terekam di YouTube ya Bu. Iya, nanti saya rasanya mesti lihat lagi pelan-pelan. Ini alhamdulillah. Ya, ini bukunya semakin kesini semakin menarik bahasanya. Ini kan ada 3 buku ya. Saya sampai istilahnya kalau makan itu sampai ngiler gitu, pengen cepat-cepat. Ya, nggak ngerti saya kok Quran bisa kayak gitu ya. Jangan cepet-cepet Ustadz, biar lama menikmatinya. Itu kan bisa dipelankan, Bu In. Iya benar. Cuma saat ini pada saat saya mendengar, iya. Cuma saya pas mendengarkan saat ini nih yang keteteran, nggak seperti biasanya. Terlalu banyak ini yang banyak pernik-perniknya Bu ya. Yang terungkap. Iya. Ya Ustadz.
Sukron. Tapi kalau misalnya kita mau risum ya, jadi Ibu perhatikan ya, kita coba secara ringkas ya. Jadi ini ya disebut Ibrahim dulu ya. Kenapa tidak Nuh dulu? Karena ayat ini sedang menceritakan tentang Ibrahim, bukan tentang satu ya. Iya. Pertama, terus yang kedua itu disebutkan Ishak dan Yakub. Ya. Dua-duanya adalah putra Ibrahim. Maksudnya Ishak anaknya, Yakub cucunya Nabi Ibrahim. Nah, jadi 3 kan? 1, 2, 3. Baru setelah itu kembali ke Nuh. Nuh ini sebelum tiga-tiganya. Ya, meskipun ini disebutkan Nuh sebelum mereka. Nuh juga kami kasih hidayah. Maksudnya, wallahu alam ya, kalau kita lihat misalnya di Sahih Bukhari ya. Di Sahih Bukhari itu ada bab di awal itu. Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin. Ini untuk mengisyaratkan bahwa Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim seperti Nabi Nuh juga. Ya, memperoleh wahyu dengan cara yang sama. Namanya Nabi. Terus wa min dzurriyyatihi, demikian juga kami telah berikan hidayah kepada keturunannya Ibrahim. Daud, Sulaiman. Ya. Ayub. 3 orang nih. Ya, keturunan Nabi Ibrahim begitu. Setelah itu seperti Nuh apa namanya yang sebelumnya disebutkan ya setelah yang 3 ini. Yusuf itu sebelum mereka bertiga, seperti Nuh sebelum mereka bertiga. Ini dari satu sisi ya. Terus disebutkan Musa, Harun. Ya, Musa dan Harun ini adalah bersaudara. Disebutkan di sini Zakaria, Yahya, Isa. Ya, 3 orang nih. Setelah itu, setelah Isa kembali ke Ilyas. Ya, disebutkan sebelum 3 orang ini. Itu yang dia katakan. Terus Ismail, Yasa, Yunus, Lut. 3 orang ini ya. Padahal mestinya Lut duluan gitu. Jadi dari satu sisi. Terus dia katakan di sana ada yang ini dari strukturnya. Jadi keteraturannya, keserasian disebutnya para nabi dengan urutan-urutan seperti itu ada semacam kalau nggak keputus-putus saya dengarnya Ustaz. Andaikan dibikin sebuah lukisan, itu akan terbangun beberapa bangunannya dengan struktur yang sama, ya, dengan gaya yang sama. Terus masing-masing mempunyai warna, mempunyai hubungan. Ya, Ishak, Yakub, ya hubungan nasab ya kepada Nabi Ibrahim. Daud, Sulaiman, ini dua-duanya raja. Ayub, Yusuf, ya padahal kan mestinya tidak begini urutannya. Tapi Ayub sama Yusuf disandingkan itu ada mengisyaratkan, kalau ini kan kaya, Daud, Sulaiman masing-masing raja, masing-masing nabi. Kaya raya semuanya. Tapi Yusuf dan Ayub ini 2 hal yang berbeda. Berbeda sama sekali. Ya. Berbeda sama sekali. Dari 2 ini. Ya, kalau dengan Daud sama Sulaiman ini ya dikasih anugerah berupa kenabian dan kerajaan. Menjadi raja dua-duanya. Tapi Ayub dan Yusuf ini ya itu memperoleh kebahagiaan setelah keduanya diuji.
Ya, Ayub diuji dengan kefakiran, Yusuf diuji dengan di penjara. Lama itu di penjara itu, bertahun-tahun. Tapi setelah diuji mereka memperoleh kenikmatan, kebahagiaan di dunia. Tentu di akhirat tidak diragukan ya. Terus Musa dan Harun, ini keduanya kakak beradik. Lalu Zakaria, Yahya, Isa. Nah, yang jadi bahasan penting Yahya sama Isa. Kenapa ini dua-duanya dilahirkan dengan cara yang sangat aneh sekali. Kenapa? Karena Yahya yang anaknya Zakaria ini, Yahya bin Zakaria, Nabi Zakaria itu sudah tua renta itu. Waktu dia katakan, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah kau biarkan aku sendirian. Tolong sebaik-baik pewaris. Itu Nabi Zakaria. Lalu dikasih anak. Allah kasih kabar gembira bahwa dirinya akan memberinya anak dari istrinya yang mandul. Yang disebut akhir itu mandul. Mestinya secara kedokteran nggak bisa lahir. Sudah tua mandul. Itu cara yang sangat aneh sekali. Ya sebenarnya sama saja Ishak juga dengan cara yang aneh. Karena ibunya itu saat itu umur 84 tahun kurang lebih ya. Nabi Ibrahim sudah 100 tahunan. Lahir Ishak. Ya dulu orang umurnya tua-tua ya. Terus yang ini ya Yahya sama terus Nabi Isa dilahirkan juga dengan cara yang aneh. Ya, dari Siti Maryam tanpa pernah disentuh oleh seorang laki. Nah, ini ya dari Isa sampai Ibrahim ini satu keturunan. Nah, mulai Ilyas, ya maksudnya ini dari keturunan Ishak semua ini. Yakub, terus Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, ya. Dari garisnya Ishak. Nah, selesai sampai Isa itu. Jadi setelah Isa tidak ada lagi keturunan Nabi dari jalurnya Nabi Ishak karena Isa tidak ada ayah kan. Tidak punya kakak, tidak punya adik nih Nabi Isa. Nah, Ilyas ini dari keturunan yang lain. Ya, dari siapa ini? Dari anaknya, dari keturunan Nabi Ismail. Iya. Itu ya. Terus Yasa, Yunus, Lut. Ini dari keturunan yang berbeda ya. Ya, Yunus ya di mana dia? Yunus di Irak. Jadi sampai sini sampai Ismail ya. Ilyas sama Ismail ini ada pertalian keturunan ya. Tapi Yasa, Yunus ini jauh. Ya, Nabi Lut sendiri juga bukan keturunan Nabi Ibrahim ini. Ya, jauh. Yunus ini di mana dia? Di Irak ya. Lut di Yordan. Itu yang dia dia perhatikan dari urutan-urutan ini ya, antara lain. Saya kira itu deh ya. Awan Ustadz. Ya silakan. Iya, ya, baik. Menarik sekali Ustadz. Jadi saya melihat kembali pada silsilah Rasul, 25 Rasul terpampang di pampang ibu ya, di kamar beliau sampai beliau meninggal. Jadi di sini ada mohon klarifikasi saja, di silsilah Rasul ini Nabi Yusuf itu ada beberapa nabi dulu, baru ke Nabi Musa, Ustadz.
Jadi malah di sini agak terputus di sini silsilahnya. Jadi dari Yusuf itu ada Nabi Yunus, begitu. Kemudian nanti ada lagi Syuaib. Kemudian baru nanti ada lagi Ayub dan Zulkifli. Itu agak putus langsung masuk ke Nabi Musa. Ini mohon klarifikasi saja. Nah ini silsilah ini dibuat oleh dosen di Fakultas dosen ASKI Fakultas Tarbiyah Padang Panjang Sumbar dan disahkan oleh PDK ya untuk digunakan di sekolah tahun 88. Udah lama banget ya. Jadi menarik sekali saya dengan Ustadz Ulas ini saya menjelaskan tadi, saya melihat kembali silsilah ini dan lebih memahami. Mohon itu saja Ustadz, kok ada perbedaan dengan yang Ustadz jelaskan tadi. Kita mengatakan tadi Nabi Yusuf itu langsung ke Musa gitu. Saya memahami karena itu berdasarkan apa bacaan ya Ustadz ya. Ya, jadi kalau dilihat dari apa namanya, jadi di situ kalau kita lihat silsilahnya ya, itu Ibrahim, nah, terus ada silsilah yang berbeda itu Lut ya. Terus silsilah lagi sebentar tadi dia katakan Yasa itu ya. Baik. Jadi Yasa sama Ilyas ini keturunannya Nabi Ismail ya. Jadi Lut terus Yunus. Nah, terus dari Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim punya 12 anak ya, bukan 2 Bu, istrinya 3 Nabi Ibrahim. Ya, ini Ishak ya, Ishak. Terus Ismail. Ya. Nah, dari Ismail ini di sini ya ada siapa tadi? Ada Yasa. Yang disebutkan di sini tentu Nabi Muhammad tidak disebut di sini kan? Ada Yasa sama Ilyas. Terus Ishak ya. Dan dari Nabi Ishak ini Nabi Yakub. Oke, dari Nabi Yakub ini kesininya siapa? Kesini lagi Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf. Dan nabi-nabi selain Nabi Yusuf, Musa dan seluruh sampai Isa, ya itu semuanya ya. Nah, Lut ini berbeda ya, tidak dari jalur Ibrahim dan Yunus. Ini tidak dari jalur Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini di Yordan ya, hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Ya, termasuk pengikutnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nabi Yunus di Irak, di Ninawa. Jadi nggak ada pertalian kerahiman dengan Nabi Ibrahim. Oke, Bu? Oh, ringkasnya ya. Gambaran sementara. Kalau seperti Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu anaknya Nabi Ibrahim itu. Nabi Syuaib itu cucunya Nabi Ibrahim. Ya, di mana diutus? Di Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan diutus di Madian saudara Madian itu Syuaib. Saudara dari suku Madian ya. Madian anaknya Nabi Ibrahim. Syuaib itu keturunannya ya. Nabi Syuaib itu punya menantu seorang nabi, siapa? Musa. Musa itu menantunya Nabi Syuaib.
Tapi yang menariknya sangat sangat teratur sekali susunannya itu. Ya, kita mengira itu berantakan itu susunan disebutnya para nabi di situ. Ya, ternyata dia seperti hiasan begitu ya. Kalau kita gambarkannya. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari segi silsilah nabinya, dari segi penyebaran agama Islamnya Pak Ustadz. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu yang disebut Bapak Tauhid apa begitu Pak Ustadz? Ya. Agama Islam yang lurus Hanifah. Ya. Apakah itu turunan Nabi ini atau alurnya para Nabi ini dikaitkan dengan ajaran agama Islam? Apakah yang lalu itu masih masih spesifik, masih belum lengkap atau apa? Dari sudut apa kita melihatnya, Pak Ustadz? Agama Islam itu kepada nabi-nabi sebelumnya, dari mulai Nabi Adam sampai di bawah-bawahnya ini semua. Itu Pak Ustadz mungkin yang ingin saya ketahui. Terima kasih. Kalau ajaran tauhidnya sama ya. Semua ada yang mengatakan ya qaumi ma lakum wa ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Itu semua nabi mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Itu untuk penyembahan ya sama. Semua sama. Kenapa Ibrahim disebut Hanif? Hanifah muslimah. Hanif itu artinya cenderung kepada tauhid. Hanif itu pembelaan terhadap tauhid. Jadi satu ya, terus Hanif itu istilah tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun, itu Hanif. Ya, Hanif itu juga istilah untuk memperlakukan semua nabi sama. Jadi semua nabi diimani. Meskipun tidak semua nabi dalam derajat atau tingkatan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi semua nabi diimani. Kenapa? Karena semua nabi mengemban misi yang tidak berbeda. Apa misinya? Misinya adalah tauhid. Itu disebut Hanif. Jadi istilah Hanif itu untuk 3 hal ya. Istilah Hanif itu. Ya, mau bikin lagi istilah Hanif itu apa sih Hanif itu? Hanif itu untuk Hanif ya. Hanif ya, satu cenderung membela tauhid. Terus yang kedua yang disebut Hanif itu tidak syirik. Tidak syirik. Terus yang ketiga mengimani seluruh nabi dan tidak membedakan antara satu nabi dengan lainnya. Itu disebut la nufarriq baina ahadin minhum. Ini disebut Hanif. Nah, jadi semua nabi mesti Hanif. Ya, membela tauhid, tidak syirik, dan memiliki misi yang sama. Misinya adalah tauhid. Misinya adalah tauhid. Jadi itu hubungan Islam dengan agama-agama sebelumnya. Hubungan Islam dengan ajaran para nabi sebelumnya. Apa hubungannya? Ya hubungannya hubungan tauhid, tidak ada beda. Tuh, tapi syariat bisa beda. Ya, syariat bisa beda. Kalau dalam Yahudi misalnya, semua binatang berkuku belah haram hukumnya.
Ya enggak? Mestinya begitu juga dalam syariatnya orang Kristen ya. Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak mengubah hukum itu. Nah, di zaman syariat yang dibawa oleh Rasul SAW berbeda. Banyak berubah. Ya. Sebelum Rasul SAW, laki-laki itu boleh memiliki istri dalam jumlah yang tidak terbatas. 700, 1000, 100, 200, 20. Nah, Rasul SAW ini syarat dibatasi. Hanya boleh 4. Kalau mengira tidak bisa adil, 1 saja. Gitu tuh. Ya. Beda. Untuk syariat bisa beda antara Nabi satu dengan Nabi yang lainnya. Ya, dulu zaman Nabi Adam syariatnya pernikahan itu antar saudara. Karena tidak ada lagi kan? Tuh, tapi tidak boleh yang sekembarannya. Tuh, setelah itu sudah berbeda lagi. Zaman Nabi Nuh sudah nggak boleh. Dengan serahim ya. Gitu ya. Antara lain ya. Dan di sana ada ibadah-ibadah yang istilahnya syar'u man qablana. Ya. Syar'u man qablana. Apa itu syar'u man qablana? Syariat sebelum kita. Baik, kita tahu pun ya, syar'u man qablana. Syariat umat sebelum kita. Lain apa? Haji. Haji itu syariat umat sebelum kita ya, yaitu Nabi Ibrahim sudah haji. Haji, sunat. Terus sholat. Sholat sudah ada sebelum Nabi Muhammad ya. Ruku sujud sudah sama. Maka ada ayat warka'u ma'ar rak'in. Kalian rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu untuk orang Yahudi itu sama saja ada ruku. Persis sholatnya, ada sujud. Tapi aturan sholat 5 waktu ada di Rasul SAW. Terus yang keempat, puasa. Puasa Ramadan itu ada sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu kepada Nabi Isa. Terus yang kelima, nikah. Nikah dengan mahar, dengan 2 orang saksi, dengan wali, ya itu sudah ada. Itu syar'u man qablana. Itu yang masih dipelihara dalam Islam ya. Terus ada yang ke-6 itu seperti kurban ya. Kurban itu dimulai dari Nabi Ibrahim kan, kurban syar'u man qablana. Ya, terus apa lagi ya? Terus sunat sudah ya. Oke Bu, ini jadi ada beberapa syariat umat sebelum kita yang masih ada dilestarikan di dalam Islam. Ini antara lain. Oke. Saya kira nggak tahu saya sudah menjawab apa belum nih Bu Ana. Sudah Pak, sudah. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Ustadz mau tanya. Ya silakan Bu Rina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Bu Rina ikut nggak? Yang webinar ya? Iya. Iya, saya ada kegiatan parenting support. Aduh, jadi nggak bisa buka pas banget terus panitia lagi. PJ agak nggak bisa lihat. Tapi kalau paginya insya Allah. Masjid ada ikut saya. Tapi sebentar karena jam 6 harus berangkat. Afwan. Di YouTube ada kan? Ada nggak di YouTube yang webinar? Mereka bilang, panitianya bilang mau diedit dulu. Oh gitu. Mau diedit dulu. Nanti kalau layak ditaruh di YouTube. Layak Ustadz, insya Allah. Ya Ustadz, pertanyaan saya terkait dengan
nabi ya. Jadi kan di salah satu buku ensiklopedia yang saya punya itu ada Nabi Zulkifli. Terus tapi tadi yang dari ayat yang Ustadz sampaikan tidak ada ya Nabi Zulkifli. Ya. Jadi mungkin dari sisi sastranya apa memang bagaimana gitu ya, saya tidak mengerti itu gimana ya, tidak masuk ke situ. Wallahu alam di ayat itu apa ada keistimewaan lain. Kemudian yang kedua terkait iman. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa apa tadi tentang al-ghani sobru ya, al-fakir al-ghani bi syukur ya. Al-ghani syakir ya, al-ghani syakir, al-fakir as-sabir. As-sabir ya. Itu iman kan, bagian dari iman. Nah, ada juga tentang al-imanu yajidu wa yanqus itu ya. Iya. Bahwa iman itu bisa turun naik. Jadi untuk mengkorelasikan ke situnya tuh di mana nih Ustadz? Jadi kan sebagai manusia kan harus bisa nih iman turun naik, tapi kita juga dalam kondisi kaya harus bersyukur, dalam kondisi susah harus bersabar seperti itu ya. Itu harus bisa nih. Bagaimana cara pandai-pandainya kita mengkorelasikan itu seperti itu Ustadz. Mohon masukannya itu aja Ustadz. Memang Nabi Zulkifli tidak disebut ya, wadzal kifl. Tidak disebut di situ ya. Masih banyak nabi yang tidak disebut. Nabi Muhammad juga tidak disebut. Ya. Tapi itu yang disebut adalah nabi-nabi yang apabila disebutkan itu akan tercipta satu model bangunannya. Andaikan kita perumpamaan bangunannya. Jadi itu akan membentuk urutan-urutan itu bangunan-bangunan yang terlihat indah dengan apa ya, kalau kita katakan kalau bangunan itu ya arsitektur lah ya, dengan arsitektur yang sama. Yang ini punya 3 tiang, yang seperti itu ya misalnya. Jadi Rasul tidak disebut Nabi Muhammad. Tidak disebut sallallahu alaihi wasallam. Zulkifl juga tidak disebut. Nabi Soleh juga tidak disebut. Ya, Nabi Hud tidak disebut juga. Ya, banyak yang tidak disebut. Nah, tapi yang apa namanya? Memang itu yang Allah mau ya, ada beberapa pertalian, ada beberapa pelajaran dengan disebutnya mereka itu. Itu ya. Apakah Zulkifli itu turunannya Nabi Ibrahim? Sepertinya tidak ya. Jauh sekali Zulkifli itu. Jauh. Zulkifli itu sekitar ya. Ulama-ulama mengatakan kifl itu kapilas wastu. Diperkirakan itu sang Siddhartha Buddha Gautama itu yang Nabi Zulkifli itu. Baik ya. Terus kaitan dengan al-ghaniyus sabir wal faqirus al-ghaniyus syakir wal faqirus sabir. Tadi penulisnya mengatakan ini adalah iman. Dilihat dari mana itu? Ya, dilihat dari hadis. Orang beriman itu kalau kaya bersyukur, kalau miskin bersabar. Itu iman. Ya, itu iman. Nah, apa hubungannya dengan al-imanu yazidu wa yanqus? Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, Imam Nawawi sih ada ya, dia katakan iman itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Nah, sekarang kita lihat posisi kita. Kalau kita posisinya sebagai orang yang kaya, orang kaya berbeda ya ibadahnya dengan orang miskin. Berbeda. Kenapa? Karena mereka punya kelebihan harta. Dia bisa bersedekah. Orang miskin tidak bisa bersedekah. Karena orang miskin sama orang kaya. Itu yang dulu ya orang-orang miskin itu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kita nih kalah terus sama orang kaya. Orang kaya bisa bersedekah, kita nggak bisa. Bagaimana ya Rasulullah? Gampang.
Kamu zikir yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kekayaan yang tak ternilai harganya. Itu seperti sedekah dengan harta yang tak ternilai harganya. Ya, terdengar juga nih sama orang kaya nih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mereka zikir juga kan? Ya Rasulullah, mereka zikir juga. Ya udah, katanya terima saja. Ya Allah sudah melebihkan hambanya di atas hambanya yang lain. Gitu. Begitu ya. Jadi ibadahnya berbeda. Ibadahnya berbeda. Nah, dari kan banyak orang kaya tuh. Jadi apa yang dituntut? Yang dituntut adalah berlomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, dipilih kebaikan-kebaikannya. Yang paling bagus adalah kebaikan yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur, yang bisa awet, yang memberikan buah-buahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ya, kita tanam amalan-amalan kita untuk itu. Maka yang paling bagus ya untuk anak-anak yang belajar, yang bakalnya ilmunya itu bermanfaat. Ya, karena itu akan mengalir terus. Ya, saya ada ya syekh dari Mesir. Syekh dari Mesir itu di Mesirnya ini dikejar-kejar oleh dokter-dokter, profesor-profesor untuk dimintai sanad. Saking hebatnya ini syekh. Itu datang ke Indonesia, enggak ke perguruan tinggi. Yang dicari TPA. Yang dicari TPA, yang dicari guru-guru TPA, guru-guru TKA untuk diajari tajwid sesuai dengan yang dibawakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Ya karena saya mau bisnis sama Allah. Karena kalau saya berikan kepada guru-guru ini, nanti anak ini nanti kan ke SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi gitu. Nanti mengajar, jadi silsilah ilmunya itu, manfaatnya itu panjang gitu. Beda kalau dari perguruan tinggi, dosen-dosen gitu. Itu dia. Ya. Jadi orang kaya dia berlomba-lomba dalam kebaikan ya, dengan sesama orang kaya ya. Jadi orang miskin ya banyak-banyak bersabar, banyak-banyak usaha, banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing baik orang kaya maupun orang miskin itu akan terkena kaidah al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Gitu ya. Saya kira itu deh, Bu. Ya, Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ustaz, saya tanya Ustaz. Yes. Bukan tanya, ini usul. Iya, boleh. Itu ya udah saya tulis di grup. Memohon supaya mengungkap rahasia bahasa Al-Quran dalam surat Al-Ghafirun itu dibahas di sini, Ustaz. Kalau dengar di YouTube kan udah diedit nanti, nggak asli lagi. Iya. Nggak beda. Karena kan kita tahu ada usulan dari beberapa kiai dari NU mengganti kafir itu menjadi non-muslim kan. Nanti surat Al-Kafirnya berubah nanti bunyinya. Ya ayyuhal non-muslim gitu. Nah ini mungkin pencerahan untuk bisa memahami secara utuh gitu. Untuk bisa. Karena tidak semua berhasil masuk ini Ustadz ikut mendengarkan langsung. Yang kemarin ya? Iya. Pak Solin ikut juga kan kemarin? Enggak, ini Mas, hanya sepotong aja. Ya, aduh sayang banget. Iya, enggak dari depan. Ya, soalnya itu kan sangat dibatas sekali, streng sekali waktunya 1,5 jam pas. Jadi saya harus bikin 1 jam pas. Bayangin. Mestinya juga nggak bisa 1 jam pas itu. Tapi saya maunya ya gitu ya, 1 jam setelah itu tanya jawab supaya. Iya. Dibahas di sini aja Ustadz, kapan cari waktu yang bisa semua hadir. Nggak boleh sama Bu Nini sama Pak Fahri, Pak. Loh. Bu Nini katakan nggak boleh, udah basi itu. Kata sama Pak Fahri gitu nggak? Pak Solehin catat tanggalnya ya. Kapan itu? Bentar lagi kita keluar. Oke. Layarnya keluar sebentar lagi. Jangan nggak basi kalau ilmu sih Ustadz. Saya nggak dengar soalnya kemarin, jadi penasaran. Yang nggak bisa masuk kasihan deh. Kasihan tuh.
Itu kapan Bu Nini? Selasa besok apa Selasa besoknya lagi? Malam ya. Besok lah insya Allah. Besok. Malam Bu Nini. Malam ya. Malam aja biar panjang. Sediakan waktunya. Besok malam Pak, besok malam. Besok malam. Oh, besok malam. Iya. Hari Habis Selasa. Hari yang Selasa. Isya itu ya, kajian Isya Pak Ustadz. Ya, kajian Isya. Iya. Jadi Kajian Bulughul Maromnya Bulughul disisihkan dulu. Ganti. Ya. Jam 8 teng pas jam 9. Ada syaratnya Pak Solihin. Ya. Ada syaratnya Pak, bawa teman yang banyak. Ya Pak Solihin, bawa teman yang banyak Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Acaranya sampai jam 12 malam. Di-share aja nanti undangannya, di-share aja undangannya ya Bu ya. Tapi kan saya sudah share juga tuh PDF-nya ya sama PDF sudah di print out. Ustaz udah di print out Ustaz. Tinggal mendengarkan. Nggak, tapi memang lebih dahsyat kalau namanya langsung dijelaskan Ustaz. Katanya diambil dahsyat dulu. Nggak dijelaskan mah nggak enak pas dibaca juga. Iya betul Bu Is. Ya. Kami nggak bikin undangan, yang bikin undangan Bu Is ke teman-temannya. Hari Selasa ya Bu. Di-share aja dari Pak Pari. Ada itu nanti Bu Nini ngeling ya, nanti Bu nge-share lagi ya Bu ke teman-temannya ya. Iya siap. Biar Zoom kita penuh Bu. Masa paling banyak 54? Iya. Insya Allah. Ustadz tuh minta saya, kapan Pak Fahri ini kita pesen Zoom yang 500? Insya Allah, amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau kemarin yang Al-Kafirun itu, ada rekamannya tidak? Rekamannya ada, mereka bilang mau diedit dulu Bu. Edit, biar bisa ke YouTube Bu Miss ya. Nah, kalau sudah diedit dan layak baru di-upload di YouTube. Oh, baik. Nah, masalahnya layak apa tidak itu kan saya nggak tahu. Ya. Mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Tadi silsilah Nabi begitu banyak berurutan dan disebutkannya setiap dalam setiap ayat itu tidak sama karena ada kepentingannya, apa yang mau ditekankan ya, yang akan didiskusikan, dikemukakan. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah semua nabi itu ada dilahirkan di Asia? Di Asia ya Pak? Nah, kenapa di negara Barat berkembangnya agama Nasrani? Nah, dan kenapa kira-kira Nabi tidak diturunkan di Indonesia ya? Ya begitu Pak. Nabi Nuh itu ya, Nabi Ibrahim itu di Babilonia. Babilonia itu masuk Asia apa bukan? Babilonia. Babilonia tuh. Mungkin masuk Asia. Masuk Asia ya? Asia Utara ya? Ya, terus Afrika apa ya? Terus Nabi Saudi itu termasuk Asia apa Afrika sih Bu? Siap apa Pak? Saudi itu Asia apa Afrika? Saudi? Iya. Asia. Iya. Kalau begitu Nabi banyak di Timur Tengah mungkin Ustaz? Ya. Timur Tengah itu maksudnya Asia bukan? Asia. Ya, kan tadi pertanyaannya ya. Nabi ada nggak Nabi yang dilahirkan di Asia? Ya itu. Jadi kalau misalnya Nabi Hud itu posisinya di Yaman ya. Nabi Hud, Nabi Saleh posisinya di Madain. Itu Asia semua tuh. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yunus, Nabi siapa? Ilyas. Ya, kenapa kira-kira di Asia semua? Ya kalau Yordan itu masuknya Asia apa Afrika? Yordan, Asia. Oh, masih Asia ya? Ya.
Ya, kalau kenapa di Asia semua itu yang disebutkan saja, Bu. Itu yang disebutkan saja. Rasul itu jumlahnya banyak kan, 313. Terus kalau nabi itu berapa ya? 124.000 kalau nggak salah, Ustaz. 124.000 nabi itu. Nabi itu 124.000, rasul 313. Nah, bedanya kalau rasul itu membawa syariat baru. Ya, nabi tidak. Masing-masing dapat wahyu dari Allah, tapi tidak membawa syariat baru. Gitu ya. Nabi Ismail itu tidak membawa syariat baru. Apakah dia rasul? Ya bukan, nggak bawa syariat baru. Ya, Bu ya. Itu. Jadi jumlahnya Nabi banyak sekali. Ya. Nabi banyak sekali, 124.000. Terus Al-Quran mengatakan minhum man qatasna, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada Muhammad. Ya, kisahnya itu ada di Quran, ada juga di hadis. Ya, Bu? Ya. Ada di Quran, ada di hadis. Data di sini pentingnya kita di WA apa kebutuhan kuota tidak jawab. Dari hadis ya. Atau serangan. Ya, misalnya ini ya, kayak sekarang kita di ayat 164 surah surah An-Nisa. Ini ya, Bu. Ayat 164 surah An-Nisa, wa rusulan qad qassasnahum 'alaika min qablu. Dan para rasul yang telah kami kisahkan kepadamu sebelumnya, wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Dan ada juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ya, Bu ya? Ya. Jadi ada rasul-rasul yang dikisahkan kepada Nabi Muhammad, ada juga yang tidak. Sebagiannya ada di dalam Quran, ya, sebagiannya banyak juga di dalam hadis. Ya, misalnya ayat yang mengatakan wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fi sakinah. Tidak disebut namanya. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Sesungguhnya di antara tanda kerajaannya adalah bahwa akan datang kepada kalian tabut yang di dalamnya terdapat ketenangan. Nah, itu tidak disebutkan nama Nabi di sini. Tapi ada disebutkan di dalam hadis. Ya, Bu? Ya. Ada disebutkan di dalam hadis. Ya, jadi pertama saya mau katakan bahwa pertanyaan kenapa tidak dilahirkan nabi-nabi di Eropa dan seterusnya belum tentu juga. Belum tentu juga. Ya, karena kita tidak tahu. Ya, sesuai dengan ayat 164 surah An-Nisa, banyak nabi-nabi yang rasul-rasul yang tidak dikisahkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jumlahnya diketahui dari hadis ya, 124.000 nabi. Banyak sekali kan? Jadi kita hanya mengetahui sedikit saja. Gitu ya. Terus kenapa berkembang di Eropa itu Kristen? Ya, Islam juga berkembang akhirnya kan. Islam juga berkembang. Tapi memang duluan Kristen berkembang di sana. Ya, karena penyebarannya ditopang oleh penguasa. Ya, seperti Kaisar Julius, Kaisar Agustinus. Itu penguasa ya yang namanya diabadikan menjadi nama bulan. Itu yang turut menyebarkan Kristen di Eropa. Baik. Tadi apa lagi tuh? Mengapa Indonesia tidak di Indonesia? Jadi kalau tentang ya, kenapa tidak di ini ada ayat yang mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, begitu katanya Bu Mija. Ya. Ini nih ayatnya saya kasih tahu ya. Di surah Al-An'am.
Al-An'am ayat 124 ya. Apa katanya? Wa idh ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, qalu, mereka mengatakan, lan nu'mina, kita tidak mau beriman, hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Sebelum kita diberikan seperti apa yang diberikan juga kepada para rasul Allah. Misalnya ada tanda kebesaran Allah ya, dengan tangan Muhammad bulan itu terbelah. Ya, mereka katakan kita tidak akan beriman kecuali kita juga diberi wahyu oleh Allah. Itu kan satu hal yang aneh. Kenapa Muhammad dikasih wahyu, kita tidak dikasih wahyu? Kenapa Nabi itu dikasih wahyu, Rasul-Rasul dikasih wahyu, kita tidak dikasih wahyu? Kalau kita dikasih wahyu, kita beriman. Itu tuh namanya orang musyrik, orang kafir, cara berpikirnya ya. Apa kata Allah? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Allah lebih mengetahui kepada siapa kerasulan itu diberikan. Kepada siapa wahyu itu diberikan. Kenapa tidak dikirimkan saja, diutus saja Nabi di Jawa? Allah lebih mengetahui Nabi itu tepatnya diturunkan di mana. Gitu ya Pak ya? Ya Pak. Gitu ya. Jadi itu urusan Allah sajalah. Ya. Jadi ada hikmah. Ada hikmah. Seperti misalnya, kenapa Nabi yang dulu itu diutus untuk kaumnya saja? Ya ada hikmah itu. Ya, nabi-nabi untuk daerahnya masing-masing. Tapi kalau Rasulullah SAW sudah di ayat surah pertama saja, surah Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan? Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Itu sudah mengisyaratkan ya. Ini agama ini bersifat mondial. Ya, bersifat untuk seluruh alam. Seperti yang Rasulullah SAW katakan, wa bu'ithtu lil alami ajma. Saya diutus untuk seluruh alam. Sebab sedangkan nabi-nabi sebelumnya, wan nabiyuna qabli bu'itsu li ummatihim. Ya, nabi-nabi sebelumku diutus untuk umat mereka masing-masing. Ya, maka Nabi Isa misalnya mengatakan, Nabi Isa itu dalam Al-Quran dia menyebutkan bahwa dirinya hanya diutus untuk Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Begitu ya. Jadi ya cukuplah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi itu untuk seluruh alam, termasuk untuk Indonesia. Ya Bu. Iya, ya. Bu Nini. Iya, Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Ini Pak Pras, boleh nggak nih Bu Nini? Bagaimana? Assalamualaikum. Ini Pak Pras mau tanya nih, boleh nggak? Oh iya, silakan Pak Pras. Masih ada waktu kok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz dalam akhir pembicaraan menyinggung masalah mengenai istri Nabi, kenapa nggak pernah kemana, karena istri-istri atau perempuan-perempuan itu tidak mungkin jadi Nabi. Yang saya tanyakan justru istri Nabi itu termuat di dalam, saya misalkan ya, di dalam surat Al-Tahrim ayat 10 itu justru Allah membuat suatu perumpamaan tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut sebagai perumpamaan yang tidak baik lah. Artinya dia khianat terhadap suaminya, terhadap dakwah-dakwah suaminya. Nah, arti daripada khianat ini sampai seberapa jauh ya, sehingga malah ada yang mengingkari bahwa ini pengingkaran terhadap suatu surat, satu ayat gitu, yaitu istri yang baik, wanita yang keji adalah pasangan
suami yang keji dan sebaliknya. Ya. Nah, ya, jadi itulah yang ingin saya tanyakan. Saya masih agak rancu terhadap pengkhianatan tadi dengan perbuatan keji. Ya. Syukran, Ustaz. Ini pertanyaan bagus ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Memang ada kan ayat mengatakan at-tayyibuna lit-tayyibat, ya, al-khabithuna lil-khabithat, al-khabithatu lil-khabithin, gitu ya. Ya, orang jadi wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, gitu kan? Dan seterusnya gitu kan? Kenapa Nabi Nuh sama Nabi Lut istrinya khianat, gitu kan? Khianatnya seperti apa sih? Itu dalam surat Tahrim ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain faqanatahuma wa lam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila udkhula an-nar ma'a ad-dakhilin. Tapi di bawahnya juga ada gitu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu fir'aun dan seterusnya. Idza qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Ya, umumnya begitulah. Kalau laki-laki yang baik-baik dapat istri yang baik-baik. Umumnya. Ya, laki-laki yang buruk dapat istri yang buruk. Umumnya begitu, tapi tidak semua. Nah, tidak semua Al-Quran ini dia kasihkan karakter wanita ya, dalam Al-Quran. Ya, ada yang taat luar biasa kepada suaminya, taat luar biasa, nggak tergambarkan. Tingkatan ketaatannya kepada suaminya. Seperti siapa? Seperti Siti Hajar. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Lama itu 13 tahunan itu ditinggalkan. Itu Siti Hajar. Ya. Contoh aja ya. Terus ada seorang istri ya, perempuan yang namanya suami itu kejahatannya didukung luar biasa. Yang tadi mendukung kesalahan luar biasa, ini mendukung kejahatan suaminya luar biasa. Siapa itu? Wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab. Gambaran-gambaran saja, Pak, tidak semua. Ada seorang istri yang menentang kejahatan suaminya. Itu istrinya Asia. Ada seorang istri yang menentang kesalehan suaminya, yaitu Nabi Lut, Nabi siapa? Nabi Nuh sama Nabi Lut. Nabi Nuh istrinya mendukung orang-orang musyrik. Nggak usah percaya sama Nuh. Ya, orang gila memang. Ya seperti itu ya. Anaknya juga tidak percaya kepada bapaknya. Ya, anak. Nah, itu hiburan bagi dai-dai ya. Oh, kalau istri saya seperti itu ya Nabi Nuh, ya Nabi Lut, gitu Pak. Kalau anak saya sudah dididik baik-baik, anaknya Nabi Nuh, gitu Pak. Itu hiburan itu. Ya. Seperti Nabi Muhammad terus dikasih hiburan bagi Nabi Muhammad. Sama saja, Nabi Muhammad menghadapi orang musyrik, Nabi Nuh menghadapi orang musyrik. Yang lama Nabi Nuh 950 tahun dakwah, Nabi Muhammad cuma berapa tahun saja. Itu hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Nah, Nabi Lut itu istrinya mendukung apa istilahnya? Berjemur kok malah putih. Ada lesbian, ada apa satunya apa lagi? Homo, ya. Dia mendukung homoseksual. Istrinya Nabi, gitu ya. Itu bukan berarti Nabi Lut sama Nabi Nuh itu bukan orang saleh. Allah katakan kanat
hamba Allah salihaini yang saleh, fakhanata, berkhianat kepada suami, tidak mendukung kesalehan suami. Ada lagi disebutkan seperti Maryam. Maryam itu wanita yang menjaga kesucian diri. Aisyah disebutkan, oh banyak ayat ya di surah An-Nur itu. Oh, Aisyah diangkat setinggi langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali di surah An-Nur. Sebagai seorang wanita yang sangat bersabar sekali meskipun difitnah dari sana sini. Ya kayak. Iya. Beberapa. Itu. Kalau yang lain tadi, memang nabi yang lain memang istrinya baik-baik ya. Cuman ini dua ini, gitu. Yeah. Kenapa? Allah ini dua. Iya, diuji. Iya, namanya ujian. Namanya ujian. Ya, supaya kita tahu ya, supaya kita lebih bersabar. Saya kira itu deh. Oh, Bu, ini ditutup dulu. Apa? Wah, baik, saya jazakallah khair apa yang sudah dibahas pagi ini dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu bisa saling berbagi ya, dari pertanyaan dan jawaban kita mendapatkan ilmu. Gitu. Ustadz juga mendapatkan ilmu, walaupun beliau khususnya menebarkan ilmu, tapi juga mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita semua bisa memanfaatkan momen-momen yang luar biasa ini, terutama ba'da subuh, dan kita tularkan kepada yang lain, insya Allah. Baiklah, teman, terima kasih sudah hadir di kelas, dan kita akan tutup kajian ini dengan ucapan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir hadir. Terima kasih telah hadir, telah setia mendengarkan. Bu Nini, Pak Ustadz, Bu Nini, Pak Fari. Jazakumullah khairan katsiran. Aduh, Bu Lydia nggak terdengar hari ini. Iya betul Pak, karena saya udah speechless Pak. Tapi Pak Ustadz speechless sudah. Luar biasa ya. Syukron Pak Ustadz, Bu Nini, Pak Fari. Bu Michelle.